sistem operasi, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dari PSJF atau Preemptive Shortest Job First. Yang perlu dipahami pertama kali adalah preempsi atau preemptive. Sebuah pekerjaan apabila diberikan prioritas preempsi, maka pekerjaan tersebut apabila sudah memasuki memori, maka akan menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung. Baik untuk mempersingkat waktu dan untuk membuat lebih mudah diterima dan dipahami, maka perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini terdapat nama proses, saat tiba, lama proses, saat mulai, saat selesai, lama tanggap, dan proses yang ada 4, yaitu A, B, C, D. Kemudian waktu tiba 0, 2, 4, 5, dan lama proses ada 7, 3, 9, 4. Pada tabel di bagian bawah ini ada urutan nomor, yaitu dari 0 hingga 23. Angka 1 mewakili puluhan dan angka 2 mewakili 20-an. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah saat tiba. Saat tiba untuk proses A adalah 0. Maka proses A dikerjakan pertama kali hingga waktu kedua atau satuan waktu kedua, ya. Jadi A dikerjakan sebanyak 2. Jadi untuk menghentikan A, maka ada pekerjaan yang masuk, yaitu B. Nah, pada saat waktu kedua ini B masuk. Nah, sedangkan sisa pekerjaan A ada 5. Karena 7 sudah dikerjakan 2, jadi sisa 5. Dan 5 dibandingkan dengan pekerjaan B, pekerjaan B lebih kecil, yaitu 3. Maka B pekerjaannya dikerjakan lebih dahulu, dan pekerjaan A yang 5 sisanya dikeluarkan dari mikroprosesor, yaitu ini, ya. Terjadi B di sini dikerjakan 2. Mengapa dikerjakan 2? Sebab pada satuan waktu keempat ada pekerjaan C yang masuk. Di sini diperhatikan dari waktu ketiga menuju keempat, B sudah dikerjakan 2 bagian, sehingga B masih sisa 1. Namun C sudah masuk. Nah, C sudah masuk, lama prosesnya ada 9, sedangkan B 1. Maka B dilanjutkan. Lanjutkan sampai bagian 4 ke 5. Ya, karena pada penjadwalan ini sisa proses terkecil, maka harus didulukan, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, karena B sudah dikerjakan selesai dan pada waktu satuan waktu kelima ini C masuk, ya. C masuk, dan yang dibandingkan tinggal pekerjaan D, C, dan A. Namun sebelum itu, karena pekerjaan B sudah selesai, maka pekerjaan B
harus direkap ke dalam tabel. Pekerjaan B dimulai dari satuan waktu kedua, selesai pada satuan waktu kelima, sehingga lama tanggap saat selesai dikurangi waktu menunggu sama dengan 3. Sehingga pekerjaan B selesai tuntas. Jadi sebuah pekerjaan bila selesai tuntas maka harus direkap ke dalam tabel. Nah, pada waktu kelima ini D sudah masuk dan pekerjaannya lama prosesnya 4. Sehingga dari sisa pekerjaan yang ada C9A ada 5 dan D adalah paling kecil yaitu 4, maka D dikerjakan lebih dahulu. Sampai kapan? Sampai pekerjaan D selesai, sebab tidak ada proses yang masuk lagi, sehingga hasilnya seperti ini ya. D dikerjakan hingga selesai pada satu waktuan 9. Nah, karena D sudah selesai, maka hasil D ini harus direkap ke dalam tabel. Nah, tabelnya menjadi berubah sebagai berikut. D dimulai dari satuan waktu kelima, selesai pada saat 9, sehingga lama tanggap diperoleh 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Pekerjaan D selesai total. Tinggal sisa pekerjaan C dan A. Mana yang lebih kecil? C atau A? Maka A. A adalah sisanya 5, sedangkan C masih utuh 9, belum dikerjakan. Maka A pekerjaannya dilanjutkan, sehingga tabel yang diperoleh seperti ini ya. A dikerjakan dimulai dari 9 dan selesai di angka 14 ya. Selesai di angka 14, sehingga lama tanggap dari A 14 dikurangi 0, sehingga lama tanggapnya 14. Dan pekerjaan yang tersisa tinggal C yang sebanyak 9. Maka C dikerjakan hingga selesai, yaitu ini. Dikerjakan hingga satu waktu 23. C selesai, maka dilakukan rekap ke dalam tabel, yaitu waktu selesai 23, waktu mulai pada satuan waktu 14, sehingga lama tanggap diperoleh 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Nah, dari tabel yang lengkap ini, yang sudah lengkap, sehingga diperoleh sigma dari lama proses ada 23, kemudian rata-rata lama tanggap ada 40, dan jumlah pekerjaan ada 4, maka 40 dibagi dengan 4, maka rata-rata lama pekerjaan, lama tunggunya adalah 10. Jadi semakin mengecil rata-rata lama tunggu, maka penjadwalan tersebut semakin efektif atau semakin baik ya. Demikian penjelasan dari proses terpendek dipertamakan dengan prem C atau PSJF.